kami ini dengan adanya Pilkada Kabupaten Pasir tahun 2020 ini memang sudah kami sosialisasi turun ke lapangan menemui masyarakat di 149 desa 10 kecamatan. Itu sosialisasi pribadi. Karena memang semua partai menginginkan kandidatnya atau calon bupati itu memenangkan pilkada di Kabupaten Pasir tahun 2020. Alhamdulillah untuk Kabupaten Pasir, partai saya, Partai Demokrat, memiliki 6 kursi. Artinya apa? Partai Demokrat bisa mengusung sendiri calonnya atau kandidat calon bupati Pasir. Sehingga saya berniat untuk maju di Kabupaten Pasir pada pilkada tahun 2020 ini. Setelah kami berjalan, sudah sosialisasi, tentunya partai kan menanyakan siapa bakal calon wakil bupatinya, artinya calon wakil. Sudah kami keliling sehingga mengerucut kepada satu nama, yaitu namanya Ibu Haja Ridawati Suryana. Itu kita yang pilih apa dari partai, Pak Haji? Nah, memang kita itu kan siap. Dia juga begitu, dia pergi jalan, dia nanyakan kepada timnya. Saya juga begitu jalan, hanya ya namanya mungkin jodoh ya. Dari partai juga dia, Pak Haji? Dia dari partai, dia lalu sebagai wakil ketua DPRD 2 periode di Kabupaten Pasir dan 2 periode juga sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasir. Jadi memang beliau ini cukup membesarkan Partai Demokrat di Kabupaten Pasir. Artinya di tangan beliau lah sehingga Partai Demokrat itu besar. Untuk itu bukan melihat karena kami satu partai, tapi kan pemilihan kepala daerah kan melihat daripada figur siapa yang akan maju. Alhamdulillah karena saya merasa berpengalaman dalam hal ini, saya pernah menjabat sebagai wakil bupati, pelaksana tugas bupati pada Pasir Utara tahun 2003-2008. Saya juga pernah menjabat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2009-2014 dan terakhir saya menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Dengan dasar itulah sehingga saya sebagai kader Partai Demokrat ya terpanggil karena memang jumlah kursinya. Kalau saya melihat di sana kan figur untuk calon bupati dari partai kan tidak bermunculan, sehingga kami muncul bersama Haja Ridawati Suryana ini bersama-sama. Dan niat kami ingin membangun Kabupaten Pasir 5 tahun ke depan lebih baik lagi. Tentunya kita akan mulai dari melihat pembangunan infrastruktur di sana. Saya masuk ke desa-desa, infrastrukturnya kan kurang memadai, nggak layak. Saya sebagai calon kan saya utamakan prioritaskan pembangunan di daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah desa, kecamatan-kecamatan yang selama ini tidak disentuh oleh pemerintah kabupaten. Saya membawa konsep bersama Haji Ridawati Suryana ini namanya idaman ya. Kami menginginkan Kabupaten Pasir ini sebagai kota idaman nanti. Dan itu memang mengerucut kepada mulai dari desa idaman, kecamatan idaman, keluarga idaman. Ya kami ingin supaya ada tagline bahwa idaman seperti kota Balikpapan, kota beriman. Siap. Nah, kami juga ingin supaya dikenang oleh masyarakat. Idaman ya. Karena idaman ini semua menginginkan baik masyarakat di pedesaan maupun di kota ingin supaya ada pembangunan yang idaman, yang merata, adil dan makmur di sana. Kita ingin supaya masyarakat
dapat merasakan bagaimana pembangunan ini tersentuh ke daerah-daerah yang belum disentuh oleh pemerintah kabupaten, yaitu misalkan di desa-desa gitu. Kemudian untuk tanggapan masyarakat sendiri dengan majunya Pak Haji sendiri untuk membangun pasir tentunya, mungkin ada tanggapan-tanggapan Ya, sudah kalau masyarakat. saya lihat masyarakat kan merespon, mereka ingin memang pemimpin yang ada sekarang ini kan kurang ada perhatian, sehingga mereka menganggap pemerintah ini yang ada tidak begitu apa yang mereka kampanyekan. Nah, sehingga muncullah kami bilang ya setiap orang itu kan pasti beda-beda, tapi saya tidak pernah menjelekkan pemimpin-pemimpin yang sudah. Jadi yang baik kita terima, kita lanjutkan, yang tidak baik kita perbaiki. Itu keinginan kami, sehingga kami ingin maju di Kabupaten Pasir ini karena melihat respon dari masyarakat. Mereka ingin supaya pemimpin 5 tahun ke depan Kabupaten Pasir ini pemimpin yang punya pengalaman. Betul. Ya, membangun ini kan tidak mungkin pakai dana APBD Betul. Kabupaten Pasir, pasti tidak cukup. Tidak cukup. Karena luas wilayahnya cukup luas, kan 149 desa dan 5 kelurahan ini yang harus kita bangun bersama 10 kecamatan. Nah, untuk itu kami kan namanya visi misi itu semua hampir mirip-mirip. Siap. Tentunya kami ingin apa yang kami sampaikan kepada masyarakat itu yang kami akan laksanakan. Ya, misalkan pembangunan infrastruktur, terus masalah pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, terus masalah kesehatan, masalah pendidikan, ya, masalah air bersih, semua kita utamakan sehingga masyarakat itu merasa mereka itu diperhatikan. Yang utama kalau saya lihat masyarakat menginginkan pemimpin 5 tahun ke depan itu pemimpin yang mudah ditemuin. Betul. Tidak artinya setelah jadi kalau Susah. mereka mau ketemu jangan ditolak gitu loh. Iya benar. Saya sampaikan kalau saya menjadi bupati dan Haji Rida menjadi wakil bupati Pasir 5 tahun ke depan, ya kami berkomitmen untuk melayani, bukan untuk dilayani. Siap. Jadi semua yang mereka ini akan kami layani dengan sepenuh hati. Jadi artinya mereka ingin supaya kami mudah ditemui, ya kami siap. Seandainya ada masyarakat datang ingin menemui bupati, tidak dihalang-halangi oleh ajudan misalkan. Kalau mereka laporkan bahwa kami sudah ke sini, ajudan tidak boleh bertemu dengan bupati karena bupati sibuk, bupati apa lagi tidur atau bupati apa, itu akan saya berikan sanksi kepada ajudan untuk saya pindahkan. Karena ajudan harus tahu bahwa komitmen kami mudah ditemuin dan melayani untuk masyarakat. Begitu. Oke.